Saya percaya setiap kita di sini juga punya kesaksian yang luar biasa. Betul? Amin. Katakan kanan kirinya, kesaksianmu juga luar biasa. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Oke, hari ini saya akan membagikan topik hati. Kita bicara urusan hati. Part 1 ya. Bagian 1 nanti kita akan lanjut minggu depan. Dan judul saya hari ini adalah Rejecting Self-Righteousness. Menolak sikap atau rasa selalu benar bagi diri sendiri, pembenaran diri sendiri. Ya. Saya adalah salah satu orang yang juga pasti pernah mengalami ini, ya. Nah, sebelum saya bahas ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama-sama. Ada beberapa pertanyaan, sekitar 100. Enggak, cuma 3 aja. Saudara, pernah enggak saya atau saudara merasa, ini karena kita ngomongin self-righteousness ya, merasa benar sendiri atau merasa paling benar. Pernah enggak kita memang ada di posisi itu, kita merasa lebih benar dari orang lain ya. Ya walaupun mungkin cuma sesaat. Pernah enggak? Wah, itu orang lain enggak benar. Ya, saya yang benar. Dalam hal apapun, di keluarga, di pekerjaan, yang akhirnya pengaruhnya justru hubungan kita dengan orang tersebut menjadi tidak baik. Ya. Pernah, tidak usah angkat tangan, tapi bisa dijawab dalam hati, pernah enggak ya merasa seperti itu? Misalnya ini gampang itu waktu kita di jalan sih biasanya ya. Waktu kita nyetir mobil misalnya, baru aja tadi pagi juga saya mengalaminya. Tiba-tiba ada motor dari kiri, ya kan? Tiba-tiba, woi, gak bener. Nah, siapa yang pernah bilang kayak gitu? Terima kasih yang sudah mengangkat tangannya. Ini kan jalan saya ini, tiba-tiba ada yang motong. Siapa itu? Gak bener. Ya. Jadi kita merasa lebih benar dari orang itu. Bukan berarti kita membenarkan orang yang memotong jalan kita, betul? Ya, tetapi kita merasa kita lebih benar dari orang yang tadi motong. Dan ini bisa berlaku di dalam hal-hal kehidupan yang lain juga, keseharian kita. Kita mungkin pernah merasakan itu, bahwa kita adalah yang paling benar. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, kapan terakhir kali kita, ya, saya dan saudara merasa sulit sekali untuk sungguh-sungguh menghargai orang lain atau menerima orang lain karena mungkin gak sesuai dengan harapan kita orang lain itu. Atau mungkin beda pendapat. Ya. Sehingga kita jadi, ya tadi hubungan kita, jadi kita seperti memandang sebelah mata. Karena dia atau orang tersebut tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak sesuai dengan ide kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya suami melihat istrinya berlaku, saya tidak mengharapkan istri saya seperti itu. Betul? Istri kepada suami, kok suami saya seperti itu? Kita jadi malah jadi sulit menghargai orang itu. Ya, saya juga pernah. Yang ketiga, seberapa sering kita mengalami hal-hal seperti ini? Kita malah lebih fokus sama apa yang benar, ya, bukan berarti sesuatu yang benar tuh harus, atau yang benar-benar strict, legal, sesuai dengan aturan, ya. Tetapi kita mengesampingkan bahkan kebutuhan orang lain, apa yang lebih dibutuhkan orang lain. Kita justru lebih fokusnya, ya pokoknya aturannya begini, harus jalan seperti ini, kita jadi legalistik, kaku, ya. Di samping kita tidak melihat ada kebutuhan yang lain di balik semuanya itu. Ya. Mungkin beberapa dari kita juga
pernah mengalaminya, bahkan saya sendiri. Saya lebih bersifat kaku melihat aturan prosedurnya misalnya dalam pekerjaan, dalam rumah sekalipun, misalnya ke anak, ya kan? Kamu harus misalnya apa ya? Mandi misalnya ya, udah waktunya mandi, tetapi masih harus ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Contoh sederhananya ya. Jadi kita seakan-akan memaksakan ya kebenaran kita sendiri, tetapi tanpa menunjukkan kasih kita lebih utama dari hal itu. Ya, jadi mulai renungkan bahwa kita seringkali punya perasaan-perasaan atau punya sikap-sikap seperti itu. Nah, hari ini judul kita adalah rejecting self-righteousness. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap firman yang kami dengarkan hari ini, kami tangkap dengan sederhana, dan ini membantu kami untuk kami bisa mengubah pola pikir kami, apa yang Tuhan rindukan buat kami, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih mengasihi dibanding kami menjadi orang yang paling benar menurut versi kami sendiri. Ajar kami untuk kami dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan dibanding kami dikendalikan oleh kebenaran kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi faktanya adalah kita seringkali dikendalikan oleh perasaan kita benar sendiri, ya, pembenaran diri sendiri, over love and God's righteousness, ya. Kita lebih dikontrol sama kita punya versi sendiri, dikalahkan, ya, mengalahkan apa yang seharusnya menjadi kebenaran yang sejati, yaitu kasih dan kebenaran Tuhan. Betul? Nah, kita lihat apa dari definisi dari self-righteous, ya. Saya ambil dari Cambridge. Dikatakan begini, self-righteous adalah believing that your ideas and behavior are morally better than those of other people. Ya, dan seringkali diekspresikannya dengan sikap yang menyerang, ofensif, ya, bahkan annoying, ya. Jadi karakter ini percaya secara berlebihan, ya, self-righteousness ini, bahwa diri sendiri adalah yang paling benar. Ya, dan secara moral lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ya, seperti tadi kita lihat, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang bisa kita lihat di dunia ini. Di dalam kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang salah yang bisa kita lihat dan kita bisa melihatnya, oh, ini salah, itu salah. Dan bahkan kita bisa membenarkan diri sendiri, ini saya yang paling benar. Prinsip saya yang paling benar, nilai saya yang paling benar. Ya, dibandingkan dengan tadi kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi kebenarannya adalah, ya, kita masuk ya, tidak ada yang benar-benar benar. Saya katakan sekali lagi, tidak ada yang benar-benar benar. Maksud saya adalah tidak ada yang sungguh-sungguh benar. Kita semua ini, selain siapa? Selain Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang mampu membenarkan diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang satupun yang mampu membenarkan diri sendiri selain daripada Kristus yang adalah kebenaran sejati tadi. Cuma Tuhan yang tidak berdosa yang membenarkan kita. Kebenaran yang kita miliki itu adalah kebenaran yang dari Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu dibenarkan oleh Allah. Sekalipun kita manusia berdosa. Saya percaya semua di sini kita semua adalah manusia berdosa. Dan kita percaya dengan iman bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Dikatakan di Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kebenaran kita bukan karena melakukan hukum Taurat, melakukan aturan-aturan dengan baik, dengan sempurna. Tetapi kebenaran kita dari mana? Dari iman kita, dari kepercayaan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang membenarkan
kita. Dikatakan di Filipi 3 ayat 8 sampai 9. Paulus mengatakan seperti ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Semuanya itu yang mana? Yang tadi di atas. Segala sesuatu tadi yang dianggap rugi oleh Paulus. Saya teruskan. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran Allah. Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Wah, ini sangat jelas sekali. Paulus meneladani kita lewat hidupnya juga bahwa semuanya, segala sesuatu yang ada di masa lalunya, bahkan Paulus melakukan banyak sekali perbuatan jahat, itu semuanya dihapuskan, bahkan dibenarkan oleh karena kepercayaannya kepada Kristus. Bukan karena kebenaran diri sendiri. Yang percaya katakan amin. Jadi kebenaran kita harus berdiri di dalam Tuhan, bukan di dalam diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang mampu membenarkan kita. Jadi self-righteousness ini adalah hal-hal yang harus kita reject. Setuju? Self-righteousness itu harus jauh-jauh dari diri kita, dari hidup kita. Ya. Karena apa? Self-righteousness itu akan membawa kita kepada keangkuhan. Ya, hasilnya kita menjadi sombong. Akan membawa kepada tinggi hati. Dan tinggi hati ini akan membawa kita kepada kurangnya mengasihi tadi. Padahal Tuhan katakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan siapa? Sesamamu. Jadi self-righteousness akan membawa kita jadi sulit untuk mengasihi orang lain justru. Bahkan sulit untuk mengasihi Tuhan pada akhirnya. Ya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut. Kita akan lihat di satu passage di dalam firman Tuhan, dan ini saya percaya saudara pernah mendengar ini, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, orang Farisi dan pemungut cukai. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, yang Tuhan Yesus ajarkan di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya mau ajak saudara untuk membacanya bergantian. Saya akan bacakan di ayat yang ganjil ya. Mulai saya dulu, lalu nanti bergantian saudara yang bacakan. Siap? Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, kita akan belajar dari satu perikop ini ya, tentang self-righteousness, betapa bahayanya. Ya, kita bisa belajar dari siapa nih? Kalau di tokoh yang kita lihat di sini siapa? Orang Farisi, ya. Orang Farisi ini kita melihat punya karakter itu. Nah, kita akan melihat 3 bahaya dari self-righteousness. Dan kita belajar bagaimana kita bisa overcome itu. Bahaya yang pertama adalah distance. Ya, saya bikin ini 3 bahayanya jadi 3D, ya, 3D. Yang D pertama adalah distance atau jarak. Dikatakan tadi Lukas 18 ayat 9. Ayat 11.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Nah ini kita kan bicara hati ya. Dia orang Farisi berdoa dalam hati. Apa dikatakannya? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Wah ini udah keren nih sampai sini ya. Mengucap syukur. Ya kan? Tapi seterusnya apa dia bilang? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain dan seterusnya. Apa yang disampaikan oleh orang Farisi ini menggambarkan bahwa dia punya pembenaran diri sendiri. Walaupun dia mengucap syukur, tetapi dia tidak mengucap syukur karena hal-hal yang baik, tetapi karena dia membandingkan dengan orang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika self-righteousness itu berakar di dalam diri kita, kita akan membuat jarak kepada orang lain. Akan menciptakan jarak menjadi lebih jauh. Menangkap ya? Jadi kita akan sulit untuk mengasihi orang lain karena kita akan lebih fokus membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita merasa kita adalah orang yang benar. Kita jadi sulit untuk melihat kebaikan dari orang lain karena kita tadi apa? Melihat kesalahan orang lain, ya walaupun si pemungut cukai ini di masyarakat pada waktu itu adalah profesi yang mungkin banyak dimusuhi ya oleh masyarakat rakyat Israel waktu itu. Nah, ini bahayanya. Secara tidak sadar, ketika kita punya sikap ini sama seperti orang Farisi ini, kita jadi menjauhkan orang yang mungkin harusnya deket loh. Betul, kayak tadi saya katakan suami dengan istri, istri dengan suami atau dengan orang tua dengan anak-anak, dengan teman kerja, ya, keluarga besar, oma, opa, ke anaknya, ke cucunya. Ini menciptakan jarak yang jadi jauh, yang tadinya harusnya dekat. Padahal kalau kita ngomongin kasih, kita untuk mengasihi itu, kita untuk mengasihi, bisa mengasihi itu kita perlu jarak yang dekat. Betul? Suami dan istri harus dekat. Orang tua dengan anak harus dekat, betul nggak? Untuk merealisasikan, membuktikan mungkin ya, bahwa kita mengasihi seseorang, mereka, kita perlu ada kedekatan. Kalau kita memelihara self-righteousness ini, sikap ini, maka kita akan semakin menjauhkan orang-orang yang harusnya dekat dengan kita. Makanya mungkin banyak sekali konflik-konflik yang terjadi karena mungkin satu orang, dua orang, setiap pribadi punya pembenarannya sendiri. Punya idenya sendiri, punya pride-nya sendiri. Sehingga dia tidak bisa melihat itu sebagai cara untuk justru mengasihi. Jadi sulit sekali kita bisa mengasihi kalau kita tidak menolak dari sikap pembenaran diri sendiri. Setuju? Contoh lain, Tuhan Yesus ajarkan waktu Zakheus yang mau ketemu sama Tuhan Yesus, betul? Dia sampai naik. Ya, Zakheus juga sama pemungut cukai, tetapi kita lihat Tuhan Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Waktu Zakheus ada di atas pohon, ya, Tuhan Yesus tahu bahwa Zakheus itu siapa. Mungkin dia bisa menghakimi. Zakheus, kamu orang yang suka mempersulit rakyat. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia justru pada akhirnya menghampiri Zakheus ke rumahnya. Dia mau dekat dengan Zakheus, si orang berdosa itu, supaya dia bisa menunjukkan kasihnya sama Zakheus. Dan akhirnya apa? Zakheus menjadi orang yang bertobat, diselamatkan. Betapa luar biasanya kalau misalnya kita bisa mengesampingkan sifat atau sikap untuk kita bisa menghakimi, bahkan menyalahkan orang lain, ya. Tetapi waktu kita mengesampingkan itu, kita mau utamakan kasih, justru ada kemenangan, bahkan keselamatan
Seperti yang kita lihat di dalam kehidupan Zakheus. Jadi marilah kita jangan ciptakan jarak itu, tapi justru kita dekatkan gap itu. Ketika kita memilih untuk tidak merasa benar sendiri, karena kita akan bisa lebih mengasihi orang lain. Amin. Efesus 5 ayat 1-2 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna bagi kita untuk bisa mengasihi tanpa harus membawa kebenaran diri sendiri secara mutlak. Ya, secara ini pride-nya dimunculkan, tetapi dia justru mengedepankan kasih, to show love. Yang pertama adalah distance, bahayanya menjadi jauh ya, jarak. Yang kedua adalah division atau disunity, ya sama aja ada perpecahan. Nah, kita lihat Lukas 18 ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Orang Farisi ini benar-benar menegaskan, menjelaskan bahwa dia berbeda dengan pemungut cukai tadi. Benar-benar mendefinisikan bahwa saya tidak sama dengan kamu. Nah, dia tidak mau menerima perbedaan itu. Waktu kita sulit untuk menerima perbedaan, ya, karena kita punya self-righteous, maka di situ ada perpecahan. Di situ ada division, di situ ada disunity. Jadi musuh dari self-righteous di sini adalah ketika ada pendapat atau pemikiran yang berbeda dengan yang kita miliki. Jadi orang yang self-righteous itu tidak mau pendapatnya itu dijatuhkan atau mungkin pokoknya semua orang harus sama, harus setuju dengan dia. Ya, mungkin kita pernah merasakan atau mengalami hal itu. Kita mau paksakan kehendak kita, ide-ide kita tanpa melihat ada pemikiran-pemikiran lain atau perbedaan-perbedaan lain, orang-orang lain yang punya mungkin pendapat lain, ya. Jadi ini yang akhirnya lama-kelamaan membuat perpecahan. Sama seperti dalam keluarga, misalnya suami dan istri cerai, ya ada disunity. Karena tidak bisa menghargai satu dengan yang lain, tidak menerima perbedaan itu. Padahal perbedaan itu kalau misalnya kita bisa terima ya dengan kasih, ya dengan mengesampingkan self-righteousness kita, malah itu akan menjadi sebuah kesatuan yang mendatangkan berkat. Ya, Mazmur kita sering dengar berkat Tuhan perintahkan ketika ada kerukunan, ya. Jadi sebetulnya tidak ada kemenangan yang bisa kita dapatkan ketika kita kekeh. Ya, kekeh. Kita bisa melihat, oh kok orang lain punya pemikiran seperti ini. Pemikiran saya yang paling benar. Ya, misalnya anak pengen masuk jurusan kuliahnya apa misalnya ya, tapi misalnya sebagai orang tua, ini yang paling bagus, ini yang paling the best jurusan ini. Ya ini sebagai contoh ya, kita paksakan kehendak kita karena ini udah paling bagus, tetapi belum tentu apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan itu yang terbaik buat anak kita. Ya, anak kita mungkin punya pemikiran lain. Apakah tidak sebaiknya kalau kita berdiskusi, menerima perbedaan pendapat itu dan kita membahasnya sampai akhirnya kita mencapai kepada kesepakatan, kepada kesatuan. Sama suami istri, mungkin pola asuhnya berbeda antara suami sama istri dalam mendidik anak. Punya pemikiran sendiri-sendiri yang akhirnya malah bikin konflik, berantem. Apakah tidak sebaiknya justru kita duduk diskusi, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Bahkan dalam kesepakatan ada berkat Tuhan. Apakah tidak sebaiknya di dalam tim, di dalam perusahaan, walaupun berbeda-beda, kita bisa tetap
menjadi satu kolaborasi yang indah. Karena di situ ada berkat Tuhan. Jadi kita bisa menurunkan ego kita, ya. Kita tidak merasa paling benar sendiri, tetapi kita bisa melihat perbedaan yang baik yang orang lain miliki. Ide-ide yang lain. Oke, sampai sini. Belajar sesuatu? Saya juga banyak belajar. Kesatuan dapat muncul dari sikap menerima perbedaan. Ya, kesatuan muncul dari sikap menerima perbedaan, bukan dari menilai rendah orang lain. Ya, justru ketika kita menilai rendah orang lain dan kita punya pride sendiri, self-righteousness, justru malah terjadi perpecahan. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Dikatakan demikian, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 16, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu jadilah orang yang selalu benar. Salah ya? Wah, ini udah kayak Pastor Chandra ya. Sebab itu jadilah orang yang selalu benar. Oh salah, ternyata sebab itu terimalah satu akan yang lain. Saya teruskan, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Bukankah kita ingin hidup dalam berkat? Ya, kita pengen hidup di dalam kedamaian. Kejarlah kerukunan dan kesatuan. Lewat apa? Tolaklah. Kita berusaha untuk tidak memelihara sikap dari merasa benar sendiri, self-righteousness, kita merasa paling power, tetapi kita mengesampingkan pendapat orang lain, perbedaan orang lain, kita tidak mau terima. Jangan, saudara. Acceptance, dikatakan di sini ada sebuah quotes ya dari unknown, tidak tahu siapa. Acceptance is seeing the beauty in difference and embracing them by grace without judgment. Wah, kita bahkan bisa melihat keindahan, beauty di dalam perbedaan tadi. Dan kita memeluk perbedaan tadi, bahkan memeluk orang-orang tadi karena ini menyangkut masalah pribadi demi pribadi. Di dalam apa? Grace, tanpa kita harus menghakimi. Ya, kita mungkin cenderung mudah untuk menghakimi justru ketika ada perbedaan tanpa kita sadari mungkin. Ya, tetapi kita mau belajar bagaimana kita bisa memeluk perbedaan itu walaupun mungkin orang lain berbeda, walaupun mungkin idenya jelek, Saudara. Mungkin pemikirannya apa sih? Ya. Apalagi kalau misalnya kita di lingkungan pekerjaan punya anak buah misalnya, ya. Kita meremehkan. Kita bisa cenderung untuk meremehkan, tetapi kita tidak mau memelihara hal itu, tapi kita justru membawa itu sebagai perbedaan yang kita peluk supaya apa yang bisa kita lihat, hal baik yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Jadi di balik kita mengizinkan perbedaan memecah belah kita harus punya kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh untuk menghargai orang lain. Karena kita perlu belajar, kita perlu bertumbuh. Karena kita percaya waktu kita belajar menerima perbedaan maka ada pertumbuhan. Betul? Sebuah tim, quotes tiba-tiba saya ingat ya, kalau mau berjalan cepat mencapai tujuan berjalanlah sendiri. Tapi kalau misalnya mau lama kita perlu bersama-sama ya. Karena ada perjalanan panjang yang akan kita harus tempuh. Amin. Yang ketiga, bahaya yang ketiga adalah discredit, ya, 3D, distance, division. Yang ketiga adalah discredit. Discredit kita lewat sikap self-righteous ini kita akan jadi mudah untuk mendiskredit orang lain, mencela orang lain, bahkan menghina orang lain. Contoh. Tadi kan di jalan, woi, gak bener. Kita gampang untuk mengeluarkan kata-kata celaan, ya, karena kita merasa, oh saya yang bener, kamu yang salah. Ya. Jadi kita akan mudah untuk melahirkan
penilaian yang rendah, bahkan mungkin lebih parahnya lah, menilai rendah orang lain. Ya. Jadi bahkan sampai menutup mata kita, tadi seperti yang kita belajar dari quotes yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa melihat the beauty. Tapi mata kita jadi tertutup. Kita tidak bisa melihat kebaikan orang lain, kelebihan orang lain, kemenangan orang lain, keberhasilan orang lain. Kita jadi sulit untuk menghargainya. Bahkan kita malah cenderung untuk mencelanya. Dia berhasil mungkin karena dia punya apa misalnya ya. Betul? Jadi sulit untuk kita bisa memuji, merayakan keberhasilan orang lain. Punya promosi pekerjaan. Wah, dia kayaknya nggak bener nih melakukan apa gitu ya. Jadi kita mudah berasumsi kita mendiskredit orang lain. Harusnya kita menjadi orang yang mudah untuk memberikan pujian, praising. Ketika kita membangun lidah kita, bibir kita untuk mudah untuk memuji, justru kita akan jauh-jauh tuh dari kata-kata self-righteousness. Setuju? Kita akan menjadi orang-orang yang justru menabur pujian, kita juga akan menuai pujian. Kita akan get honors. Dikatakan Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, the Message version. Pride lands you flat on your face. Jadi malah jatuh ya di mukanya kalau yang punya pride. Tetapi ya, humility prepares you for honors. Perlu kerendahan hati untuk kita bisa memuji orang lain. Perlu kerendahan hati untuk kita bisa merayakan keberhasilan orang lain. Kekerenan orang lain, hal-hal yang luar biasa yang orang lain lakukan, ya kadang-kadang kita malah menutup mata, biasa aja gitu ya. Tetapi justru ketika kita punya kerendahan hati, kita malah nyatakan itu. Dan dengan begitu malah kita akan, itu adalah seperti mempersiapkan kita untuk honors kita. Dikatakan itu prepares, humility prepares. Prepares ini adalah sebuah jangka waktu dan ini adalah sebuah proses yang akan kita harus lalui untuk kita juga akhirnya bisa mendapat honors itu. Ya, kesombongan justru akan membuat kita hancur, sedangkan kerendahan hati mempersiapkan kita untuk kehormatan. Siapa yang percaya kita juga mau mendapatkan kehormatan? Saya percaya kita semua mau mendapatkan kehormatan, maka taburlah kehormatan itu, taburlah pujian. Karena kita akan menuai pujian. Praise is the art of finding the good in others and celebrating it. Praise is the art. Saya merenungkan kata-kata quotes ini. Seni. Seperti halnya seni-seni yang lain yang memang harus dipelajari. Dan kita juga memang harus mempelajarinya. Ya, seni musik misalnya. Tadi teman-teman Ibris kita yang melayani di musik. Mereka harus belajar. Dan ini adalah seni. Bagaimana kita bisa finding the good in others. Karena memang mungkin ini tidak naturalnya kita. Betul? Bukan natural kita mudah untuk memuji. Kamu luar biasa ya hari ini. Karena kita mungkin agak sulit secara natural ya. Sama saya juga gitu ya. Tapi kita perlu belajar. Nah, saya teringat di tadi ada Miss Ellen. Menurut saya Miss Ellen adalah seseorang yang perlu kita banyak belajar dari dia untuk memuji. Karena setiap kali ketemu dia ada kata-kata yang kata-kata pujian gitu. Itu seperti natural dari dia. Dan kita perlu belajar. Nah, kita mungkin tidak semua punya bakat seperti itu. Tapi kita perlu belajar. Ya, karena waktu kita dipuji kan senang ya. Nah, begitu kita mudah untuk memuji, saya percaya kita juga akan mendapat banyak sekali kehormatan. Amin. Jauh-jauh dari self-righteousness, tapi kita harus perlu banyak memuji. Jadi, 3 bahaya. Saya recap sekali lagi. Distance, division, and discredit, ya, celaan atau hinaan. Jauh-jauhlah 3D itu dari kita.
tapi bergeraklah kita from 3D to 3M. Ya, from 3D to 3M. Apa maksudnya 3M? 3M, M yang pertama adalah more loving. Ya, tadi distant kita perlu jadi pribadi yang lebih mengasihi. M yang kedua adalah more accepting. Ya, jangan kita memfokuskan kepada perbedaan, tetapi terimalah perbedaan itu. Kita menjadi orang pribadi-pribadi yang mudah untuk menerima perbedaan. More accepting. Yang ketiga, more praising. Jadilah orang-orang yang kita mudah untuk memberikan pujian, memberikan encouragement buat orang lain. So from 3D to 3M. Sebab orang lain jarang ya terbantu ketika kita justru menghakimi mereka. Betul? Jarang terbantu ketika kita justru kita pointing tangan kita atas kesalahan mereka, atas dosa mereka, atas apa yang mereka lakukan tidak baik, apa yang mereka lakukan salah bahkan ya ada. Tetapi kita justru membantu mereka lewat kasih kita. Justru ketika kita mengasihi kita ya, kita mengampuni mereka, kita menerima perbedaan, membawa kepada kebenaran yang kita sudah punya lebih dulu di dalam Tuhan tadi, ya kebenaran firman Tuhan, tetap kita harus ajarkan, ya maka orang itu bisa berubah di dalam kasih Tuhan juga. Jadi jarang sekali justru kita ketika kita menghakimi, ya menyalahkan, kita punya kebenaran diri sendiri dibawa kepada orang lain, itu malah akan lebih sulit, ya. Karena gini, mungkin ide kita benar. Tadi kebenaran kita memang benar. Kita punya pendapat benar ya, di luar dari firman Tuhan ya. Kita punya pemikiran benar, pandangan benar, cara yang benar. Mungkin benar, tetapi mungkin approach kita yang tidak kurang baik. Makanya kita perlu approach-nya dengan tadi apa? More loving, more accepting, and more praising. Amin. Tuhan tidak panggil kita untuk kita menjadi selalu benar. Betul? Tetapi Tuhan panggil kita untuk menyatakan kebenaran. Tetap kita harus menyatakan kebenaran Tuhan. Betul? Dikatakan Matius 28 ayat 19. Yang terkenal, saya akan langsung kepada ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, kita adalah murid-murid Kristus. Kita jadikanlah semua bangsa muridku, dan katanya di situ ajarlah. Artinya kita perlu mengajar dan kita perlu tahu kebenaran itu dulu. Kita perlu dilatih dulu dalam kebenaran Tuhan. Kita perlu punya pengetahuan juga, ya. We have to be well trained and well knowledge, yet we have to be humble to show our love. Sekali lagi, kita harus diperlengkapi dengan baik, dengan luar biasa dalam pengetahuan juga, tetapi kita juga harus tetap humble untuk kita bisa tetap menyatakan kasih. Contohnya, buat suami, para suami, engkau harus jadi suami-suami yang luar biasa. Engkau harus belajar menjadi pria sejati. Betul? Bagaimana memimpin keluarga, harus belajar. Engkau para istri, engkau harus belajar menjadi istri penolong yang baik buat suamimu, buat keluargamu. Menjadi istri, ibu yang mendidik anaknya dengan baik. Kita perlu belajar. Hari-hari ini banyak sekali parenting yang berkeliaran di mana-mana. Konten kita bisa mengkonsumsinya. Buat para leader, kita bisa belajar banyak. Kita perlu diperlengkapi dengan luar biasa. Betul? Para karyawan sekalipun kita perlu diperlengkapi. Tetapi segala pengetahuan itu, kepintaran itu, kita tetap harus rendah hati untuk kita tetap bisa menyampaikannya lewat kasih. Dan kita bisa memenangkannya secara bersama-sama. Bukan mau menang sendiri. Ya, bukan mau menang sendiri, tapi kita mau menang bersama-sama. Amin. Sedikit lagi. Lewat hal ini, waktu saya merenungkan hal ini, mungkin teman-teman juga sama saya. Waktu saya merenungkan ini, saya tiba-tiba melihat ada satu sosok teman saya. Satu sosok saya, ini
Ini ada di teman saya nih, self-righteousness. Kayaknya itu dia jago banget. Pokoknya apapun yang dikatakannya, disampaikannya itu luar biasa. Mau dia ngomongin soal politik, wah amazing. Mau dia ngomongin soal parenting, mau dia ngomongin soal gereja bagaimana harus berjalan. Maaf, pelayanan harus bagaimana. Wih, keren banget ini teman saya ini. Pokoknya ini harus begini. Masukannya luar biasa. Apalagi ketika melihat ada kesalahan di dunia ini, dia bisa katakan, ini nggak benar nih, luar biasa. Ya, ini sekarang viral kalau di IG. Perlu lah ya. Misalnya contoh ya, bukan berarti ini benar. Misalnya orang yang lagi merokok di motor misalnya, kan suka banyak nih. Banyak yang jadi ribut tuh kan di jalanan, atau misalnya ada selisih-selisih apa di jalan gitu ya. Nah, ini teman saya ini, wah pokoknya mah mau ngomongin dari A sampai B, wah lu benar, kamu benar banget, benar banget. Saya jadi kayak, wah ini orang unik, saya harus belajar sama dia nih, benar semua. Mungkin teman-teman punya nggak teman-teman kayak gitu? Ada nggak ya? Kalau bisa ngebayangin, ada nih yang seperti ini, wah jago luar biasa. Jadi sepertinya yang lain itu salah semua. Oke, nah tiba-tiba sebetulnya teman saya itu fiktif, saudara. Gak ada. Karena gini, tiba-tiba saya merenungkan, gimana kalau orang itu adalah kamu? Gimana kalau orang itu adalah saya? Gimana kalau saya tuh sering kali punya pembenaran diri sendiri sama istri saya, ya, istri saya Pastor Gaby. Mungkin saya sering punya pembenaran diri sendiri dalam segala hal, atau ke anak saya juga, atau mungkin ketika saya melayani di tempat ini, ada hal-hal yang ini adalah saya tidak mau terima perbedaan, tidak mau terima pendapat orang lain, atau mungkin ketika saya melayani di ibadah youth juga ya, ada tim anak-anak muda, jauh, nggak jauh umurnya di bawah saya, dekat sekali, cuma beberapa tahun aja. Mungkin mereka punya pendapat, no, nggak oke. Ini pendapat saya yang benar. Mungkin juga seperti itu. Jadi saya melihat, jangan-jangan orang itu adalah saya. Seperti orang Farisi tadi. Ya, mendiskredit orang lain di jalan tadi ya. Atau istri saya sendiri, atau teman-teman yang saya kenal. Apalagi saya bicara di mimbar ini. Saya seperti bisa mengajarkan banyak hal kepada saudara. Bahkan orang yang lebih tua dari saya. Seperti saya punya banyak konten. Saya merasa, apakah saya sendiri yang punya hal itu? Dan pertanyaan berikutnya, jangan-jangan saudara sendiri yang juga yang seperti itu. Nah, kita hari ini mau bertobat, kita mau belajar. Rejecting our self-righteousness. Terakhir, saya mau kasih, mungkin ini juga impromptu ya, saya mau coba ilustrasikan dari orang Farisi ini. Saya mau undang CF aja. Biar lucu. Tadi saya pikir saya mau cari ada yang cowok gitu ya, tapi CFA ini kayaknya di sini aja. Ini namanya Bu Eva, happy birthday Bu Eva. Ini Bu Eva kita asumsikan, kita analogikan sebagai pemungut cukai, ya, tax collector, pemungut cukai. Bisa ya memperagakan drama ya. Tadi berdoa dengan memukul-mukul dada gitu ya. Ini bisa menghadap ke sana. Saya orang Farisi. Boleh. Saya orang Farisi yang berdoa tadi ya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena tadi ya, saya adalah pendeta. Saya memimpin banyak orang ya. Apalagi? Saya orang baik. Saya orang sabar. Saya nggak pernah marah misalnya ya. Saya bersyukur karena ya keren lah, saya keren. Nggak seperti CFA itu. Aduh, nggak kayak CFA. Ya, jadi saya membandingkan. Saya bahkan bisa mendiskreditkan orang lain. Terus bahkan saya sulit untuk mengasihi Bu Eva nih ya. Karena ada jarak lewat perbandingan tadi. Kemudian saya selesai pulang. Ini tidak ada di Alkitab. Tiba-tiba saya melihat Bu Eva.
dan tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas, hikmat Tuhan turun ke atas saya. Itu tidak benar. Ya, kamu harus bertobat. Lalu saya, waduh, iya ya. Tadi seperti yang tadi saya renungkan, jangan-jangan kamu punya self righteousness itu. Kemudian saya melihat, aduh, saya mau berubah, saya bertobat. Sis, bro, kenapa kamu tidak berdoa bersama-sama dengan saya? Yuk, ayo bareng-bareng. Kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Walaupun kita berbeda secara profesi. Walaupun mungkin apa yang kamu lakukan mungkin saya tidak setuju. Ya, saya tidak setuju. Tapi kamu berharga di mata Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, naikkan pujian syukur kita. Kita menyembah Tuhan bersama-sama seperti di tempat ini ya. Sama-sama datang dari berbagai background. Kita sama-sama satu suara, satu hati memuliakan Tuhan. Sehingga perbedaan itu semakin sempit, semakin banyak kasih yang ditaburkan. Wah, kamu keren. Kamu tax collector ya, pemungut cukai katanya. Kamu yang terkenal sekali di area di wilayah ini. Ketika saya mengasihi, mungkin juga dia akan mencoba mencari pekerjaan yang lain mungkin ya. Tetapi setidaknya ada hubungan yang dipulihkan, bahkan kedua-duanya semakin mengasihi Tuhan, ya, tidak ada diskredit lagi, tidak ada distance lagi. Makasih Bu Eva. Tepuk tangan buat Bu Eva. Tidak ada diskredit lagi, tidak ada perpecahan. Kita jadi bisa lebih bersatu sehingga berkat Tuhan diperintahkan, dinyatakan. Mau di keluarga kita, mau di tempat kerja kita, mau di gereja kita, bahkan mau di tempat pelayanan kita, dimanapun. Ya, karena kita bisa meredam pembenaran diri sendiri dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kita. Amin. Mari kita berdiri.